طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Itu lagu apa artinya Ustadz ya? Tola'al Badr itu sambutan orang Madinah kepada Rasul waktu itu ya? Setelah Badar. Jadi sambutan kemenangan atau apa Ya, maksudnya? Jadi kalau sekarang kita berlebaran ini juga Tola'al Badr juga berarti ya kepada orang-orang yang sudah berubah Ya. masuk ke Idul Fitri. Ya. Nah, Tola'al Badr juga buat Berry kalau begitu dari yang berubah. Nah, waktu itu ceritanya itu ketika kemudian disampaikan kepada keluarga, ada kekagetan atau memang dianggap ya sudahlah, memang penting Berry berubah gitu? Kaget sih ya, dari keluarga, dari pihak terdekat, kayak nggak percaya, terus mungkin agak menyepelekan jalan yang saya ini kan, karena saya udah kalau banyak bikin masalah gitu kan. Jadi disangka mau apa ngelakuin hal yang aneh apa lagi gitu ya. Sensasi lagi. Sensasi. Setelah ekstrakurikuler yang kemarin-kemarin. Iya, takutnya bikin campaign baru kan. Nah, menjelaskan itu kemudian kepada keluarga bahwa mereka yakin bahwa ini Berry serius. Ya saya tunjukin aja dengan tindakan sih, dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Dan pertama kali bisa lihat itu saya adalah ibu saya. Soalnya memang jujur, selama di hidup saya sih orang yang emang bisa dibilang yang paling sabar sama saya dalam situasi dan kondisi apapun juga adalah ibu saya. Dan ibu saya juga akhirnya yang menyadari ada perubahan yang terjadi gitu. Ya, dan setelah melihat hal tersebut ya akhirnya ya pelan-pelan beliau merestukan. Yang penting kan memang positif akhirnya tercapai juga kan. Oke. Berarti ya walaupun berbeda agama tapi doanya dia dijawab sih sebetulnya. Oke. Jadi kesabaran dan doa orang tua itu yang kemudian membawa ke situasi yang seperti sekarang. Iya. Oke. Lalu orang tua, lingkungan, teman-teman di band yang berbeda keyakinan dengan Berry itu tidak menjadi hambatan. Alhamdulillah kalau di band sih saya saya dianugerahkan berteman dengan orang-orang yang berpikiran terbuka tuh. Jadi mereka yang memang bisa 100% menerima saya karena apa adanya diri saya, bukan karena latar belakang saya. Dan hal itu akhirnya menjadi sebuah hal yang positif, akhirnya menjadi sebuah hal yang positif buat semua. Jadi alhamdulillah saya dikasih situasi yang melancarkan saya untuk bisa menjalankan seperti yang saya jalanin sekarang. Kalau kita berteman sama Ustadz misalnya, pasti kegiatannya sholat. Jadi kita untuk melaksanakan sholat gampang. Ini anak band, waktu sholatnya apakah tetap terjaga atau gimana? Mungkin kalau dengan personil sih enggak, tapi mungkin kalau di saat lagi emang waktunya sholat, saya bisa jalanin sholat dengan kru saya atau tim produksi saya gitu kan. Jadi ya pengalaman yang lumayan menarik juga sih, indah juga sih ya, teduh. Saya lihat hal seperti itu. Oke, keteduhan yang dialami oleh Berry ini Ustadz Yuke, itu yang hidayah yang disebutkan tadi. Ya, karena hidayah itu kan tadrij bertahap ya. Karena SD nanti dikasih lagi ujian buat naik SMP, naik lagi. Nah ini sekarang dikasih ujian lagi macam-macam kan, pasti ada kan. Nah, cuman saya bilang cuma satu, kalau kita menjaga hubungan sama Allah dengan sholat, everything okay. Saya ngerasa soalnya, ya kecuali dengan hal-hal yang memang ada dalilnya kita bisa mundur, kenapa gitu. Yang bengong kalau yang nggak sholat udah jangan tanya deh. Ya, saya ngalamin soalnya pakai mobil keren tapi mukanya kusut gitu. Kenapa tuh? Karena bahagia sekarang dia udah dapat. Bahagia, saya bilang bahagia itu bukan di luar badan kita, di dalam. Makanya begitu dia taat, happy aja. Padahal pakai motor kan kamu ya. Dulu pakai Cherokee ya. Happyan sekarang dia. Subhanallah. Lebih happy dia dengan kendaraan roda 2 daripada roda 4 yang mewah yang dulu itu. Iya, karena dia tempatkan kebahagiaan sekarang di dalam. Nah ini untuk menempatkan ini perlu proses, ya perlu proses taat. Ya, yang paling susah kan nggak bohong 3 hari ya. PR saya. Itu dikasih tes. Apa itu? PR apa itu? Nggak bohong 3 hari itu apa? Sekarang Rasulullah kan punya gelar Al-Amin. Ya. Al-Amin itu bisa dipercaya berarti nggak pernah bohong. Ya. Ini yang nggak diikutin sama kita nih. Ya sholatnya iya, kebohongnya iya. Jadi nggak take off kalau pesawat tuh. Iya. Sholat ngaco-ngaco kan. Nah, Saya bilang
Ada ayatnya, wa qulu qawlan sadida, berkatalah kamu yang benar, yuslih lakum amalakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Latihan, yang penting usaha bukan hasilnya kan. 4 bulan saya baru lulus tuh. Ngebohongnya refleks, apalagi bini kan ya. Di mana nih? Ini tinggal belok kanan, baru mesti bangun. On the way. On the way. Iya. Aduh, ada telepon di kantor, Haji telepon fulana. Siapa? Nggak ada. Masuk mobil, astagfirullah, bohong lagi. Itu udah refleks semua. Oh, jadi kebohongan-kebohongan kecil seperti itu pun dihindarkan? Iya, kan boleh bohong cuma 3 di hadis. Ya. Mendamaikan yang sedang bermusuhan. Ya. Tuh, saya beli makanan, ini dari sini, beli sini dari sini, itu boleh. Yang kedua, ngumpetin orang yang tidak berdosa, mau ditangkap dibunuh. Yang ketiga, membahagiakan pasangan hidup. Kias hukumnya dari Rasulullah makan sup, asin banget. Ditanya sama Aisyah, kenapa supnya? Enak sekali itu. Enak gitu, enak Sama gitu. kayak istri saya si Umi baru bisa masak telur dadar tuh. Ya, oh. Sebelah asin banget, sebelah anyep tuh. Begitu dimakan. Nggak ada yang normal. Nggak ada, baru bisa soalnya. bisa, Dulu iya, kan iya. masak air doang misalnya. Iya. Air juga hangus kan? Bi, kenapa tuh telurnya? Subhanallah, enak padahal hancur banget ya. Itulah. Habis dari situ minum teh manis banyak-banyak, keasinan. Saya coba itu latihan nggak bohong, boleh coba deh. Nggak bohong 3 hari coba deh. Datang apa nanti? Saya datangnya dikasih senang Quran. 2003 itu. Sampai pengen sekolah umur 43, nggak tahu malu kan. Waktu daftar aja ditanya tuh sama si TU-nya, Pak anaknya nggak dibawa Pak. Jadi penasaran. Iya. Iya. Datang ke kakak saya pamit. Kakak saya nggak sholat juga sih, cuman adab kan pamit ya. Iya. Mas aku mau sekolah Quran, doain mas ya. Padahal dia nggak sholat. Iya. Yuk, orang normal aja susah ngapalin Quran, apalagi lu. Kita dulu sadar apa enggak banyakan enggaknya ya. Iya. Oh, ya. Waktu beli Iqra pasti ditanya, untuk anaknya Pak gitu ya? Padahal itu sendiri. Enggak, saya nyolong punya istri saya. Iya. Alhamdulillah lah tapi. Ini suami pembohong atau apa? Saya suami yang terinspirasi dengan Ustadz juga. Yang mananya? Soal setengah telur, setengah anjep, setengah asin. Saya berharap istri saya membuat itu, jadi saya bisa mendapatkan amal ibadah. Saya kan tinggal memuji, enak banget. Padahal lidah kita belipet di dalam. Tapi intinya itulah, kalau orang ingin untuk mencapai derajat takwa itu nggak mudah Sat ya. Banyak ujian-ujian ya, banyak tingkatan-tingkatannya. Termasuk melatih kesabaran Sat ya. Ya betul. Dikasih istri yang bawel, itu sabar aja Sat ya. Sabar. Kalau Enggak, saya suruh tambah dia. Kamu tahajudnya berapa rakaat? Kadang-kadang 2, kadang-kadang pere. Dan kadang-kadang sekarang 11 coba deh. 2, 3. 3 hari bisa lulus nggak? Iya. Terus, cerewetnya diem. Iya. Oh, perbuatan baik mengikis sifat buruk. Itu dia. Iya. Kalau kata, saya ingat ada kutipan hadis, Wa'at bil hasanata tamhuha ya. Wa'at bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi perbuatan baik itu menutup perbuatan-perbuatan buruk manusia. Alhamdulillah. Hafal di mana itu? Hah? Saya pernah belajar juga dari Ustadz kan, jadi iya. tahu sedikit-sedikit Ya, amin. gitu. Nah. Ya tapi bicara soal ketakwaan, ini orang kadang-kadang mengkaitkan Lebaran ini dengan kemiskinan, kekayaan, pamer. Apalagi yang pulang kampung Ustadz, Masya Allah. Itu niatnya udah pamer, dia bawa harta yang banyak ke keluarganya. Walaupun niatnya mungkin baik, tapi kelihatan dari sudut pandang itu kurang baik. Maka ketakwaan itu bisa bukan dilihat dari orang bagaimana kaya atau miskin. Sebuah lagu dari Bang Haji, itu ada lagunya Bang Latif, Takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan takkan diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya.